Saat ini, kearifan lokal mulai tergeser. Anak-anak lebih akrab dengan gadget daripada bermain permainan tradisional. Padahal kearifan lokal adalah warisan budaya yang harus dilestarikan. Hal ini diperkuat pemberitaan dari berbagai media massa. Seiring berjalannya waktu, permainan tradisional tak lagi dimainkan, sehingga kearifan lokal mulai ditinggalkan. Berdasarkan observasi yang pernah kami lakukan pada mata kuliah pengantar pendidikan sebelum adanya pandemi COVID-19 di SDN Kauman 2 Kota Blitar, Bapak Pradoni selaku wali kelas 5 menceritakan permasalahan yang ada di sekolah, yaitu 66% siswa kelas 4, 5, dan 6 SDN Kauman 2 Kota Blitar memiliki gadget pribadi. Ini menyebabkan turunnya performa belajar siswa dan siswa kurang bergerak aktif. Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik siswa SD pada umumnya, yaitu senang bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, dan mempraktikkan langsung. Selain itu, siswa cenderung individualis yang bertolak belakang dengan jati diri bangsa. Sehingga diperlukan penyelesaian masalah sesuai dengan teori John Dewey, yaitu belajar sambil bermain. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan oleh Bapak Pradoni, maka dari itu kami menawarkan solusi yang disambut baik oleh SDN Kauman 2 sebagai mitra kami. Maka dari itu, kami, punggawa dari Universitas Negeri Malang yang dikoordinatori oleh Febi, beranggotakan Nikmatu dan Nilna sebagai pengembang konsep, Sandra sebagai pengkaji literatur, Tiara dan Chandra sebagai desain grafis yang didampingi oleh Ibu Yuniawatika SPD MPD. Dengan bangga mempersembahkan karya kami untuk anak bangsa, Taman Dolanan, strategi jitu transfer kearifan lokal pada anak. Mengapa harus taman dolanan? Karena taman dolanan menerapkan sistem belajar sambil bermain, di mana nilai kearifan lokal dapat tertransfer dengan baik kepada anak. Taman dolanan akan melatih motorik pada anak, sehingga anak akan tumbuh menjadi generasi yang terampil, cekatan, tangkas, dinamis, memiliki kecerdasan emosional dan kognitif yang baik. Sebelumnya, terdapat program yang sejenis dengan taman dolanan, yaitu Taman Bermain di Ruang Publik dan Dolanan Nusantara. Taman bermain di ruang publik menampilkan berbagai permainan di tengah ruang publik. Kemudian, Dolanan Nusantara menampilkan permainan tradisional di salah satu sekolah. Kedua program tersebut tidak terdapat bimbingan klasikal. Pada Taman Dolanan, kami memiliki kelebihan yakni adanya bimbingan klasikal dan biblioedukasi. Berikut merupakan desain 3 dimensi dari program Taman Dolanan. Taman Dolanan akan digelar di halaman SDN Kauman 2 Kota Blitar. Terdapat 9 pos permainan dengan permainan yang berbeda pada masing-masing pos. Adapun konsep taman dolanan jika diimplementasikan yaitu diawali dengan adanya bimbingan klasikal di mana siswa akan diberikan pengetahuan mengenai kearifan lokal, dampak penggunaan gadget secara berlebihan, serta berbagai macam permainan tradisional. Kegiatan selanjutnya yakni biblioedukasi. Siswa akan diberikan buku panduan dan melakukan simulasi pada setiap pos permainan. Selanjutnya, kegiatan festival dolanan. Siswa diberikan kesempatan untuk memilih permainan yang diinginkan. Terdapat pembimbing yang memonitoring agar siswa mencoba semua permainan. Pelaksanaan PKMM Taman Dolanan edisi COVID-19 meliputi persiapan yakni koordinasi dengan tim, dosen pembimbing dan mitra melalui telekonferensi 1, serta merancang storyboard video animasi. Kemudian tahap pelaksanaan terdiri dari pembuatan buku panduan dan video animasi, serta sosialisasi konsep kepada mitra melalui telekonferensi 2. Namun, karena adanya pandemi COVID-19, mitra mencoba permainan tradisional secara mandiri menggunakan panduan buku dan video animasi, serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi, terdiri dari refleksi kegiatan dan keberlanjutan program Taman Dolanan. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir. Adapun luaran dari PKMM Taman Dolanan yaitu video animasi, buku panduan, laporan kemajuan dan laporan akhir, serta publikasi media massa. Program Taman Dolanan memiliki potensi hasil diantaranya meningkatnya kelestarian kearifan lokal khususnya permainan tradisional, terlatihnya motorik pada anak, keterlibatan permainan tradisional dalam mata pelajaran di sekolah, serta perolehan hak kekayaan intelektual pada buku panduan dan video animasi.
Dengan adanya program Taman Dolanan, maka anak akan gembira. Anak akan belajar sambil bermain, sehingga nantinya mereka akan melakukan permainan tradisional secara mandiri. Kemudian, anak akan mengenal kearifan lokal melalui permainan tradisional, sehingga sikap sosial dan tanggung jawab pada anak dapat terbentuk. Selain itu, melalui permainan tradisional, maka motorik pada anak dapat terlatih, sehingga performa belajar pada anak dapat meningkat. Kami optimis bahwa Taman Dolanan dapat mengatasi permasalahan pada mitra. Tidak cukup berhenti di sini, program Taman Dolanan memiliki rencana keberlanjutan, yaitu implementasi Taman Dolanan pada tahun 2021 di SDN Kauman 2 Kota Blitar. Pada tahun 2022, Taman Dolanan masuk ke dalam muatan lokal di SDN Kauman 2 Kota Blitar, serta pembuatan buku panduan edisi yang kedua. Pada tahun 2023, diharapkan SDN Kauman 2 Kota Blitar menjadi sekolah percontohan program Taman Dolanan.